Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah sempat bahas ponsel dari Infinix Note 30 ini dan tentunya udah bahas banyak banget ya dari segi positif, negatif dari ponsel Infinix Note 30. Bahkan kita juga kemarin sempat bilang kalau ponsel ini adalah ponsel 2 jutaan terbaik dan belum ada kompetitor, atau lebih tepatnya belum ada lawan selain dari Transsion sendiri. Karena kalau dari Transsion kan ada ini nih, bukan Infinix deh, tapi Tecno Pova 5. Dan kenapa kita bahas lagi ponsel dari Infinix Note 30 ini? Ya, dikarenakan beberapa dari kalian kemarin tuh banyak sekali yang komentar atau lebih tepatnya request buat bahas lagi ponsel dari Infinix Note 30 setelah mendapatkan patch keamanan bulan Agustus. Terutama gimana buat urusan performa atau kinerja CPU dari ponsel Infinix Note 30, karena banyak banget dari kalian yang bilang kalau performa dari Helio G99 di Infinix Note 30 itu makin menurun, kinerjanya makin nggak stabil lagi. Nah, gimana hasilnya? Langsung aja kita bahas yang pertama dari segi performanya. Di harga 2 jutaan emang MediaTek Helio G99 itu sangat bagus banget ya buat performa, apalagi di harga 2 jutaan buat ponsel Infinix Note 30. Karena emang kalau kita lihat dari kompetitor-kompetitor lain selain dari Transsion Team, belum ada tuh yang pakai Helio G99 di harga 2 jutaan aja, atau lebih tepatnya 2 juta rupiah. Dan setelah kita cek di berbagai media sosial, lebih tepatnya di grup Facebook nih, banyak banget dari kalian yang ngeluh buat performanya itu makin menurun, apalagi waktu dicek pakai CPU throttling. Nah, di sini kita udah nyimpan beberapa data buat CPU throttling dari ponsel Infinix Note 30 sebelum kita pakai buat main game Mobile Legends. Ini data sebelum kita pakai buat main game Mobile Legends di ponsel Infinix Note 30. CPU-nya bisa dibilang malah drop parah ya. Ini belum kita pakai buat main game Mobile Legends loh. Nyampe merah kayak gini, dan maksimal gapnya itu nyampe di 174. Kemudian setelah kita pakai ponsel ini kurang lebihnya ya di 1 jam ya, 2 kali match ini, nah makin tambah parah lagi, performanya makin menurun dan skornya itu maksimal di 165 gips. Dan kalau kita pakai buat main game Mobile Legends di ponsel Infinix Note 30, selama permainan itu emang nggak terlalu kerasa buat frame dropnya, buat sinyal juga masih bagus aja. Dan menurut saya sih kalau yang bilang pingnya sering naik turun itu tergantung dari provider atau dari jaringan yang sedang kalian pakai. Karena buat pengalaman saya pribadi main game di ponsel Infinix Note 30 itu nggak ada kendala sama sekali sih. Cuman sekarang ini setelah kita update, suhunya itu sedikit agak hangat dibanding sebelumnya. Dan waktu kita cek buat suhunya pakai termogan seperti biasa ya, ini ponsel bisa mendapatkan suhu nyampe 44 mendekati 45 di bagian sini nih dekat kamera. Sedangkan buat suhu layarnya itu ada di kisaran 43 nyampe 44 derajat dari ponsel Infinix Note 30. Tapi di harga segini emang masih belum ada lawan sih, masih menjadi yang terbaik buat performa yang dihasilkan oleh ponsel Infinix Note 30. Emang dari Poco atau dari Xiaomi itu ada yang pakai Helio G99, tapi sayangnya buat performanya itu nggak bisa maksimal kayak ponsel Infinix Note 30 ya, meskipun sama-sama pakai MediaTek Helio G99, tapi Poco M5 itu kan RAM-nya cuman di 4GB aja ya, nggak ada varian RAM 6 ataupun RAM 8GB. Jadi buat performa dari Infinix Note 30 itu menurut saya masih tetap yang terbaik di harga 2 juta rupiah. Selain punya performa dari chipset yang sangat mumpuni banget, ponsel ini juga punya varian memori yang sangat gede banget ya. 2 juta aja punya memori internal di 256GB. Bahkan menariknya bisa kita tambahin lagi dengan slot kartu memori eksternal. Kan sayang banget tuh, meskipun punya memori gede tapi nggak ada slot kartu memori eksternal. Ngomongin soal ponsel yang nggak ada memori eksternal, tenang aja. Di sini saya punya satu buah rekomendasi produk dari Orico USB Hub Docking Station. Karena dengan produk ini sangat membantu banget bagi saya. Ya misalkan waktu kita mau nge-review salah satu ponsel buat menginstal beberapa aplikasi, dan kalau kita download pakai koneksi internet itu kan kadang lemot, kadang juga cepat. Nah, sebagai jalan pintasnya biasanya saya backup aplikasi kemudian saya pindahin. Nah, karena ponsel ini kan nggak punya slot kartu memori eksternal, jadi pakai USB Hub ini juga tentunya sangat mendukung banget. Apalagi buat port yang disediakan itu banyak banget nyampe 8 ya. Misalnya buat USB Type A nya ada 3 port, kemudian ada kabel LAN, tersedia 2 port buat kartu memori SD card dan juga micro SD, kemudian tersedia 1 buah port USB Type C, lalu tersedia 1 buah port HDMI yang support hingga 4K 30Hz. Selain itu kalau kita pakai di ponsel Android kita nggak perlu repot-repot pakai converter, karena ujungnya ini udah pakai colokan USB Type C. Selain itu buat bodi dan juga material ini sangat menarik banget ya, karena pakai kombinasi aluminium alloy dan juga bahan transparan. Jadi buat bodi atau mesin dalamnya itu kelihatan semua.
kelihatan sangat menarik banget, dan kalau kita colok atau sedang terkoneksi lampunya akan otomatis menyala seperti ini. Dan yang saya suka lagi dari Orico USB Hub Docking Station ini, tinggal kita colok di ponsel Android, bisa kita tambahin buat keyboard eksternal ataupun mouse eksternal. Ya misalnya kayak gini, nggak perlu kita sentuh ponselnya, langsung bisa kita jalanin atau kita kontrol pakai mouse yang kita colok di Orico USB Hub Docking Station ini. Bahkan buat harganya juga sangat terjangkau banget, cuman dibanderol di harga $40,93, atau kalau kita kurs ke rupiah ada di harga 600 ribuan saja. Dan buat kalian yang tertarik atau kepengen nyobain juga Orico USB Hub Docking Station, linknya udah kita siapin di deskripsi pada video ini, jadi kita bisa samaan ya, bisa kontrol ponsel Android ataupun bisa memindahkan berbagai file dengan satu kali colok aja. Dan tentunya nggak perlu ribet nyari-nyari konverter karena udah dilengkapi dengan ujung USB Type-C, jadi tinggal kita colok langsung kita pakai. Perubahan selanjutnya di ponsel Infinix Note 30, setelah kita melakukan update atau pakai patch keamanan bulan Agustus, ini ponsel kerasa sedikit lebih awet ketimbang buat patch sebelumnya. Tapi ada juga sih yang bilang kalau baterainya kerasa lebih boros. Tapi itu bisa dibilang gimana ya, tergantung dari penggunaan kalian, kemudian aplikasi apa aja yang berjalan di latar belakang. Tapi hal yang saya rasain dengan penggunaan seperti biasanya, ini ponsel tetap kerasa sedikit lebih awet ketimbang sebelumnya. Kemudian setelah kita melakukan update buat ponsel Infinix Note 30, menurut saya buat perekaman videonya itu kerasa sedikit lebih stabil lagi ketimbang sebelumnya. Dan berikut ini adalah hasil perekaman video yang kita ambil di ponsel Infinix Note 30. Ini sampelnya buat perekaman setelah kita update di ponsel Infinix Note 30, hasilnya kayak gini. Bagus banget stabilisasinya. Kita pakai buat jalan santai kayak gini, tapi ya itu cuman kekurangannya, ya bukan kekurangannya sih sebenarnya, tapi rata-rata lah ponsel di 2 jutaan kalau kondisi low lag ya kayak gini kelihatan banget nice-nya, tapi paling enggak udah punya stabilizer kayak gini tuh udah mantep banget. Oke, menurut saya buat perubahan ataupun kelebihan dan juga kekurangan selama kita pakai ataupun nyobain patch bulan Agustus di ponsel Infinix Note 30, kayaknya sih cuman itu aja ya. Tapi pengalaman orang-orang itu tentunya sedikit berbeda. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian sharing juga atau kalian drop aja di kolom komentar buat pengalaman pakai ponsel Infinix Note 30 setelah melakukan patch keamanan bulan Agustus. Plus minus apa aja yang kalian rasain, apakah sama juga dengan saya atau seperti hal yang kita bahas di video kali ini atau enggak. Tulis aja pengalaman kalian selama menggunakan patch atau pembaruan di bulan Agustus dari ponsel Infinix Note 30 ini. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.